Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Cahyadi, saya berusia 25 tahun dan saat ini saya berdomisili di Purbalingga. Saya adalah seorang lulusan pendidikan bahasa Indonesia Universitas Jenderal Sudirman. Saya masuk kuliah di tahun 2016 dan lulus di tahun 2021. Jadi selama saya berkuliah, selain memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa yaitu berkuliah, saya juga mengikuti beberapa kegiatan di luar perkuliahan. Salah satunya adalah mengikuti organisasi dan komunitas. Salah satu organisasi yang saya ikuti itu himpunan mahasiswa, dan komunitas yang saya ikuti itu komunitas desain grafis. Mengapa saya di awal video ini menjelaskan tentang hal-hal yang saya kerjakan di luar perkuliahan? Karena menurut saya yang penting itu bukan hanya soal berkuliah, tapi juga hal-hal yang kita lakukan di luar. Dan hal-hal yang kita lakukan di luar itu juga bisa bermanfaat untuk kita setelah lulus. Salah satunya saat saya mengikuti himpunan mahasiswa, di situ saya juga mendapatkan pengalaman untuk mengelola tim dan mengasah mental saya. Dan saat di komunitas juga, karena komunitasnya itu komunitas desain grafis dan lebih fokus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di kampus serta nasional, di situ saya mengambil bagian sebagai presentator. Dan menurut saya ketiga hal ini, yaitu yang tadi mengelola tim, mengasah mental, dan presentator yang otomatis ini berbicara di depan umum, itu adalah tiga hal yang cocok dan sangat-sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik. Seorang pendidik bagi saya harus memiliki tiga hal tersebut. Yang pertama, dia harus punya mental, karena siswa kan sekarang sifatnya bermacam-macam. Tidak hanya ada siswa yang baik, ada siswa yang cukup baik, dan bahkan ada siswa yang cukup baik. Tapi menurut saya semua siswa itu baik. Kenapa? Karena semua siswa itu punya potensi tersendiri. Maka dari itu seorang guru itu harus punya mental baja agar bisa mengeluarkan potensi dari siswa-siswanya. Setelah itu, karena modal pertamanya itu adalah mental, lalu modal yang kedua adalah modal yang kedua itu tadi saya lupa. Mengelola tim. Ya, benar, mengelola tim. Percuma kita punya mental yang kuat tapi kita tidak bisa mengelola tim tersebut. Tim di sini yang saya maksudkan adalah siswa-siswa. Jadi yang pertama modal itu mental, yang kedua adalah mengelola tim. Mengelola tim ini bagaimana? Saat kita sudah mengetahui potensi dari siswa, maka kita juga sebagai pendidik berkewajiban untuk mengarahkan potensi tersebut. Setelah itu, karena potensi siswa mungkin berbeda-beda ya, akan tetapi menurut saya kemampuan berbicara di depan umum itu harus dimiliki siswa-siswa zaman sekarang. Karena sekarang kan semua serba digital, dan di digital pun kita juga harus berani berbicara. Apabila kita tidak berani untuk berbicara, maka tidak bisa dipenuhi hanya melalui tulisan saja, tapi juga harus melalui berbicara. Karena yang penting di dalam bahasa itu bukan hanya bahasa tulis, tapi juga bahasa lisan. Oleh karena itu semua siswa, potensinya seperti apapun, harus memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum. Walaupun misalkan dia mengutarakannya dengan tersendat-sendat seperti saya saat ini, tapi kita harus mengakalinya. Apabila kita berbicara yang tersendat-sendat, berarti kita harus menyiapkan teks atau naskah agar menanggulangi hal tersebut. Apabila sudah memiliki keberanian dan bisa berbicara di depan umum tanpa tersendat-sendat, maka yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi audiens atau mempengaruhi orang yang ada di depan kita. Seperti itu. Menurut saya guru itu seperti itu, harus punya mental yang kuat, harus bisa mengelola tim, dan harus memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang baik.
Akan tetapi semua kemampuan itu saya pikir saya belum memiliki semuanya, dan sampai sekarang saya masih belajar untuk melakukannya. Akan tetapi saya memiliki kemauan yang kuat untuk memberikan itu kepada siswa-siswa saya nanti. Karena saat inilah saatnya mengembangkan potensi dari siswa, tidak hanya berpaku pada nilai tapi juga harus mengeluarkan potensi maksimal dari seorang siswa. Cuma segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, maaf untuk segala kekurangannya, dan bye. Maaf, ada yang kelupaan. Tadi saya baru saja baca kata-kata mutiara. Kata-kata mutiaranya itu berbunyi seperti ini. Apabila keberhasilan berwujud manusia, dia layaknya jodoh yang diberikan Tuhan kepada kita. Keberhasilan ini pasti bakal ngomong seperti ini. Kamu itu jangan hanya berpasrah pada takdir. Aku tuh kepengin ngelihat seberapa berat kamu untuk bekerja keras, dan aku juga kepengin melihat seberapa panjang kamu untuk terus berjuang.